Shalom Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita akan melihat video klip dari pelayanan GRI, Mika, dan Pama. Puji Tuhan, biarlah kiranya segala pelayanan yang boleh kita lakukan, itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau mengambil satu teduh sejenak untuk mempersiapkan diri kita memasuki ruangan ibadah kudusnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki ibadah minggu ini hanya oleh anugerah Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Salam bagimu dan beribadahlah dengan sukacita yang penuh. Pujilah Tuhan.
Amin. Besar anugerah-Mu Tuhan, sungguh berlimpah kasih-Mu untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada. Inilah kami Tuhan, hamba-Mu datang ke hadirat-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku siap untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri untuk menghadap tahta-Mu Bapa. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku siap untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari. Pujian surga, Allah yang kudus, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Segala hormat, puji, dan syukur ya Tuhan, kami naikkan kepadamu atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan, berkat perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga hari-hari kehidupan kami dapat kami jalani dan lewati bersama Tuhan. Siang ini kami datang berkumpul di tempat ini, maupun yang mengikuti secara online, walaupun hanya secara online, tidak mengurangi semangat kami untuk tetap beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin dan menuntun hati kami, biarlah hati dan pikiran kami tertuju kepadamu, dan kami dapat menghayati serta memahami firman-Mu dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan memberkati hamba-Mu Pak Pendeta Peter Spin dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi kami dimanapun kami berada. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya, biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk datang secara pribadi demi pribadi ke hadapan Tuhan. Akuilah segala dosa dan pelanggaran yang sudah kita lakukan.
dan bawalah segala pergumulanmu di hadapannya. Karena sesungguhnya siapakah kita ini? Kita hanyalah manusia berdosa. Namun Yesus rela mati untuk kita dan melayakkan kita menjadi anaknya. Ya Tuhan, ubahlah hatiku seputih hatimu. Dan biarlah mataku menjadi seperti matamu Tuhan, yang memancarkan kasih-Mu. Ya Tuhan, inilah kami. Pakailah kami Tuhan. Inilah kami. Kami mau menjadi seperti-Mu. Kita mau sama-sama katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Takkan meninggalkan. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Kita mau mengambil sikap berdoa. Katakanlah kepadanya segala pengakuanmu, segala pergumulanmu, seluruh hal yang ingin kau katakan, yang seringkali kita tak mampu untuk ucapkan kepada orang lain. Hanya kepada Yesuslah tempat kita mengadu. Karena hanya dari Yesuslah kita memperoleh jawaban, kita memperoleh kekuatan, dan kita memperoleh pengampunan. Ya Tuhan, inilah kami hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan celah Tuhan. Maafkanlah kami yang sering melukai hati-Mu, yang sering mengecewakan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami yang seringkali kabur lari dari segala permasalahan yang ada Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kami rindu Tuhan untuk menjadi seperti-Mu. Ya Tuhan,
Terima kasih untuk segala yang boleh Engkau berikan kepada kami. Berkat-Mu dan penyertaan-Mu yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus hidup menurut kehendak-Mu, Bapa. Tuntunlah kami untuk berjalan di dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan sekali lagi. Ubah hatiku seputih hati. Ubah hatiku seputih hatimu. Setulus salibmu, kasih-Mu pengampunan dosa dan berita anugerah terambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Sungguh, kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya juru selamat yang hidup, yang mengampuni dosa-dosa kita. Untuk itu hari ini kita mau terus bernyanyi, memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersuka di dalam Tuhan. Jemaat yang di tempat ini maupun yang di rumah, kita boleh sama-sama bertepuk tangan, bernyanyi, bersuka. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Marilah kita semua bersuka di dalam Tuhan. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
dijadikan Tuhan. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Sama-sama kita katakan, bersuka di dalam Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita mau terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dialah gunung, batu, dan keselamatan kita. Kita boleh lambaikan tangan satu dengan yang lain. Bagi yang di rumah boleh saling berjabat tangan. Katakanlah, Yesus Allah luar biasa. Dialah hati kita percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kembali kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema Jangan menghina Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta Peter Spin. Ya Tuhan, hanya firman-Mu lah yang kuasa
untuk mengubah setiap hati kami. Hanya firman-Mu lah yang mampu menegakkan kita di saat kita terjatuh. Inilah aku, datang dan bersujud di hadapan-Mu. Inilah aku Tuhan, yang haus akan firman-Mu. Biarlah pujian ini boleh menjadi suatu kerinduan hati kita. Ya Tuhan, inilah aku, siap untuk menerima firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan Saya udah coba untuk bangkit berdiri. Katakan firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur mengenal Allah yang sejati, Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Kami bersyukur mengenal Allah yang sejati sebagai Bapa.
Dan Bapa yang memelihara, mengasihi kami, menuntun kami hari demi hari. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang tidak terhingga, tidak terbatas, dan tidak berubah. Sehingga hati kami betul-betul bisa memuja dan menyembah kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kiranya kami untuk semakin mengenal firman-Mu, semakin mengenal isi hati-Mu, sehingga hidup kami diubah menurut apa yang Tuhan mau. Tolonglah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, kiranya firman-Mu memperbarui kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Hari ini kita beribadah dengan cara yang unik ya. Jadi kita semua tes antigen. Saya baru sadar ya, di dalam tahun yang lalu kita tidak terfikir cara semacam ini. Sehingga kita waktu hadir di tempat ini merasakan suatu rasa aman karena semuanya tes antigen. Dan kiranya Tuhan memelihara kita. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas suatu topik yang penting sekali. Dan kita akan melihatnya dari kitab Maleakhi. Maleakhi pasal pertama ayat 6-8. Maleakhi pasal pertama 6-8. Saya akan bacakan ayat demi ayat. Demikian. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Tanggal 14 Juli 2021 yang lalu saya membaca berita. Seorang penghina Jokowi di medsos ditangkap. Orang ini berada di Bangkalan, Madura, dan kemudian menghina polisi, menghina Jokowi. Saya sendiri heran, kenapa ada orang-orang yang berani dan tega menghina presiden kita. Padahal jelas-jelas presiden kita adalah presiden yang berprestasi, membangun begitu banyak jalan tol, jalan raya, bendungan, dan juga berprestasi secara kepemimpinan di tingkat dunia. Nah, saudara-saudara, sangat tidak patut penghinaan ini. Dan kita bersyukur polisi menangkapnya. Dan sekarang bahkan ada undang-undang yang akan memberikan pemenjaraan. Nah, saudara-saudara, seorang presiden adalah seorang manusia pun tidak layak dihina. Apalagi Tuhan. Maka kita memikirkan jangan menghina Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam memikirkan jangan menghina Tuhan. Ini adalah kaitan bagaimana seharusnya kita menghormati Tuhan. Di dalam hidup kita sehari-hari kita memiliki suatu konsep. Perlakukanlah orang lain seperti dirimu ingin diperlakukan. Jikalau kita ingin dihormati orang, maka kita menghormati orang lain. Jikalau kita tidak ingin dihina orang, maka kita juga tidak menghina orang lain. Tetapi bagaimana jikalau kita secara tidak sengaja kita menghina Tuhan? Wah, ini akan menjadi suatu dasar bagi Tuhan untuk memberikan sanksi pada kita. Maka kita perlu memikirkan tema jangan menghina Tuhan. Saya pernah membaca satu kisah. Seorang ateis di Amerika. Di hadapan orang-orang yang mengelilinginya. Rupanya dia sudah memberitahu mereka di lapangan itu dia akan melakukan atraksi. Setelah orang-orang mengelilinginya, dia menembak ke langit. Dia menembak, dar, Tuhan.
Kalau engkau ada, hukumlah aku. Tapi tidak ada reaksi. Apakah memang tidak ada hukuman atau hukuman tertunda? Nah, orang ateis kita tahu jelas dia menghina Tuhan. Apakah orang Kristen terhindar dari kemungkinan menghina Tuhan? Jikalau orang Israel pun yang begitu banyak nabi pun masih bisa menghina Tuhan, jangan-jangan kita sudah melakukan penghinaan tanpa kita sadar. Tidak ada orang yang memberitahu atau memperingatkan kita. Jangan menghina Tuhan. Nah, saudara-saudara, kitab Maleakhi memberitahu kita tentang hal jangan menghina Tuhan. Tanpa Nabi Maleakhi, orang Israel tidak sadar bahwa mereka menghina Tuhan. Jadi kita pun harus belajar bagaimana supaya kita tidak menghina Tuhan. Atau bagaimana seharusnya kita menghormati Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam memikirkan topik ini, maka bagian paling penting setelah kita merenungkan nanti kita harus menyimpulkan. Siapapun yang mengenal Allah sebagai Bapa tidak boleh menghinanya. Siapapun yang mengenal Allah sebagai Bapa harus menghargainya sebagai Bapa yang agung. Nah, itu sebabnya saya ingin mengajak kita memikirkan keseluruhan tema hari ini. Maleakhi menunjukkan beberapa kenyataan penting dalam nas ini yang perlu kita pelajari agar kita menghormati Tuhan sebagai Bapa yang Maha Agung. Nah, saudara-saudara, kita akan mempelajari beberapa kenyataan ini satu persatu mulai dari kenyataan yang pertama. Mari kita melihatnya di dalam Maleakhi 1 ayat 7, ini adalah kenyataan yang pertama. Saya akan bacakan. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimana kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ini kenyataan pertama. Seharusnya umat Tuhan tidak menghina Tuhan. Atau kita ringkas, umat Tuhan tidak boleh menghina Tuhan. Di dalam kita memikirkan tentang penghinaan ini. Penghinaan bisa dengan tindakan, tetapi bisa juga dengan kata-kata. Dan orang Israel, umat Tuhan, melakukan penghinaan dengan dua cara ini. Baik penghinaan, atau pemikiran, atau sikap, maupun dengan tindakan. Di dalam perkataan misalnya, kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimana kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka, dengan cara berasumsi, dengan cara mengungkapkan, dengan cara berkata, meja Tuhan boleh dihinakan. Ini melukai hati Tuhan. Ini suatu sikap yang sama sekali tidak diperkenan oleh Tuhan. Saudara-saudara, bayangkan mereka berani berkata semacam ini. Di ayat 12 juga ditegaskan. Tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka. Meja Tuhan memang cemar. Dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Anda bisa bayangkan perkataan-perkataan ini bukan tidak didengar oleh Tuhan. Tuhan mendengar, Tuhan tersakiti. Nah, saudara-saudara, bukan hanya melalui perkataan, bukan melalui asumsi, bukan hanya melalui sikap, tetapi juga tindakannya. Di dalam ayat yang berikutnya kita melihat bagaimana tindakan mereka. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Saudara-saudara, ini adalah kritikan dari Tuhan melalui Nabi Maleakhi kepada orang-orang di Israel. Di dalam ayat 13 dikatakan, kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit, kamu membawanya sebagai persembahan. Bayangkan binatang-binatang yang tidak layak ini diberikan kepada Tuhan, seolah-olah ini adalah persembahan yang sepatutnya diberikan kepada Tuhan yang adalah Bapa, yang telah mengasuh, yang telah memelihara, yang telah menjaga mereka selama ini. Tuhan tidak suka dan kemudian memberikan kritik melalui Maleakhi. Sebenarnya saudara-saudara, mereka bukannya tidak tahu. Tuhan sudah menitipkan pemahaman bagaimana memberikan persembahan. Dan tuntunan itu jelas di dalam kitab Imamat diberikan. Sehingga jikalau mereka memberikan korban,
Lihatlah manualnya itu, tuntunan itu, firman Tuhan itu, supaya melakukannya seperti yang Tuhan mau. Saya akan bacakan misalnya dari Imamat 22 ayat 19. Supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercela. Dari lembu jantan, domba, atau kambing. Perhatikan di sana, tidak bercela. Tuhan ingin persembahan yang tidak ada celahnya. Di dalam ayat selanjutnya. Segala yang bercacat badannya, janganlah kamu persembahkan. Karena dengan itu Tuhan tidak akan berkenan kepadamu. Jadi saudara, Tuhan sudah memberikan pengertian ini, informasi ini. Apa yang menyenangkan Tuhan, Tuhan kasih tahu. Tuhan beritahu supaya jikalau mereka mengikutinya, Tuhan pasti berkenan. Mereka tidak peduli dan tidak memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan. Dia 21. Korban itu haruslah yang tidak bercela, supaya Tuhan berkenan akan dia, janganlah badannya bercacat sedikit pun. Dan di dalam ayat 22, saudara-saudara, dikatakan dengan jelas sekali. Binatang yang buta, atau yang patah tulang, yang luka, atau yang berbisul, yang berkedal, atau yang berkurap, semuanya itu janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Tuhan sudah memberitahu tentang korban itu di dalam ungkapan rasa syukur atau pujian kepada Tuhan. Persembahkanlah korban itu secara yang diharapkan oleh Tuhan. Jangan semaunya sendiri. Jangan asal-asalan. Tuhan mengkritik orang Israel melalui Nabi Maleakhi. Nah saudara, kenapa kita tidak patut atau kenapa orang Israel tidak patut memberikan persembahan sembarang semacam ini? Bukan hanya karena Allah adalah Bapa mereka. Bukan hanya karena Allah adalah Tuhan mereka. Tuhan sebagai Bapa sudah menjaga, memelihara mereka melalui krisis-krisis yang besar yang terjadi bangsa Israel. Karena Allah adalah Bapa mereka yang menjaga. Harusnya mereka sadar dan mereka merespon dengan rasa syukur yang seharusnya. Saya waktu mempelajari kitab Maleakhi, ini terjadi tahun berapa Bapak Ibu? Saudara-saudara, mari kita perhatikan. Jikalau sejarah dibentangkan sebelum Masehi, peristiwa ini terjadi tahun berapa? Anggaplah ini 479 sebelum Masehi, lalu ini adalah kedatangan Kristus. 479 Masehi ini adalah Esther, Ratu Esther. Berapa puluh tahun setelah itu rupanya Ratu Esther merekomendasi juru minuman raja sebaiknya adalah Nehemia. Nah, Nehemia ini kemudian dipanggil Tuhan untuk membangun tembok Yerusalem. Sejaman dengan Nehemia, yaitu di area Yerusalem, hiduplah seorang nabi yang hari ini kita bahas, yaitu Maleakhi. Nah saudara-saudara, Maleakhi melihat apa yang terjadi di Yerusalem, di Bait Allah, ketidakberesan. Padahal Tuhan sudah menyelamatkan begitu luar biasa bangsa Israel. Anda yang baca kitab Esther tahu apa yang terjadi. Bangsa Yahudi, orang Israel hampir punah. Hampir sirna dari muka bumi. Tapi Tuhan menjaga mereka. Hampir saja mereka dihabiskan oleh bangsa Persia. Ini adalah masa-masa di mana kerajaan Persia sedang memiliki masa utama mereka. Dan di dalam bentangan waktu itu, jikalau Tuhan tidak campur tangan, tidak ambil bagian, tidak intervensi, bangsa Yahudi atau orang Israel pasti punah. Kenapa tidak punah? Karena Tuhan peduli pada mereka. Tuhan menolong mereka. Tuhan melindungi mereka. Anda perhatikan peta ini. Ini adalah peta kerajaan Persia. Begitu besar. Dari Mesir, dari Yunani, area dekat Yunani, kemudian juga sampai India. Kerajaannya begitu besar. Ratusan areal yang kalau melapor kerajaan memerlukan waktu perjalanan minggu-minggu untuk sampai ke istana, yaitu istana Shushan. Yerusalem di mana? Yerusalem di sini. Dan Anda bisa perhatikan, Israel, Yehuda itu kecil sekali, kerajaan yang kecil. Mereka gampang dipunahkan, gampang dihabiskan oleh bangsa Persia. Kenapa Persia tidak bisa menghabiskan? Karena Tuhan yang menjaga. Nah, seandainya mereka mempelajari sejarah hidup bangsa Israel, umat Israel, harus mereka sadar
Kami ada selama ini sebagaimana kami ada karena Tuhan yang beranugerah. Harusnya mereka merespon dengan suatu korban persembahan yang sebaik-baiknya bagi Tuhan. Bukan asal-asalan, cacat, timpang, buta, kurap diberikan kepada Tuhan. Ini penghinaan kepada Tuhan. Yang dilakukan Tuhan pada mereka begitu besar, begitu banyak, begitu luar biasa. Sekarang mereka hanya merespon dengan korban-korban yang tidak ada artinya. Saudara-saudara, ini memang sesuatu yang memprihatinkan. Tuhan bahkan berani mempertanyakan, kalau kamu mempersembahkan yang jelek-jelek semacam itu, coba berikan kepada gubernurmu atau bupatimu. Diterima tidak? Itu pertanyaan retoris. Karena yang ditanya pasti menjawab, tidak mungkin diterima. Nah kalau untuk bupati saja tidak mau terima, kenapa enggak berikan pada Tuhan semacam itu? Seolah-olah demikian. Saudara-saudara, mari kita menyadari teguran yang keras sekali dari Tuhan kepada bangsa Israel. Saya ingin menunjukkan satu foto. Ini adalah foto dari Kapten Budi. Pilot ya, dia seorang pilot dari Singapore Airlines. Dari 98 sampai 2015 dia adalah pilot Singapore Airlines. Gajinya sangat besar dan kemudian dia memiliki rumah di Singapura, punya anak 3 kalau tidak salah. Nah suatu ketika dia kumpulkan keluarganya di Singapura dan mereka sedang merencanakan untuk mengunjungi keliling dunia. Nah saudara, pada waktu mereka sedang menikmati makan di Singapura itu, hampir menikmati makan, tiba-tiba televisi mereka menayangkan adegan pengungsi-pengungsi Atambua. Pengungsi-pengungsi dari timur-timur yang tinggal di Atambua. Dan mereka kelaparan, begitu minim keadaan mereka. Pilot Budi ini tercekat. Istrinya tercekat. Anak-anaknya tercekat. Mereka melihat makanan mereka melihat orang-orang itu, melihat saling berpandangan. Lalu hari itu pilot Budi berdoa, dan lalu dia sampaikan, kita tidak jadi keliling dunia ya, kita pakai uang kita untuk membuka panti asuhan. Wah, rupanya keluarganya mendukung. Nah, saudara, singkat cerita, mereka membuka panti asuhan di sana, dan kemudian dari 100 negara ada 9.000 orang dinominasikan untuk menjadi CNN Hero. Yang terpilih adalah pilot Budi ini. Tahun 2009 dia menjadi CNN Hero. Nah, dia diwawancara oleh YouTuber yang juga mewawancara saya. Jadi YouTuber itu ketika mewawancara saya coba lihat video-video yang pernah dia wawancara orang. Lalu saya pelajari orang ini. Salah satu yang menjadi persoalan ketika ditanya, Pak Budi, apakah persoalan salah satu yang terbesar ketika menjadi seorang pemimpin di panti asuhan? Waduh, menjadi pemimpin di panti asuhan repot, banyak harus dipikirkan. Tapi masih ada yang lebih merepotkan lagi. Apa itu? Orang-orang mengirim pakaian. Saya pikir itu untuk memberi pakaian kepada anak-anak ini. Ketika saya buka pakaian ini, banyak yang bekas dan tidak layak pakai. Sehingga saya harus menggunakan banyak waktu milihin pakaian itu satu persatu, mana yang layak pakai, mana yang tidak. Saya mendengar itu sedih. Tetapi kemudian saya teringat waktu mempersiapkan ini. Jikalau ada hal-hal yang tidak layak, asal-asalan diberikan pada Tuhan, bagaimana kepedihan dan kesedihan hati Tuhan. Tuhan tentu saja suatu pribadi yang sangat mengasihi. Tetapi Tuhan juga tahu ketika orang yang memberikan pada dia itu sesuatu, asal-asalan dia tahu. Saudara, izinkan saya bertanya, ketika kita memberi hadiah pada teman kita, apa kita ambil barang semaunya di pinggir jalan atau apa yang sebaik kita beli? Atau kita beli dengan cermat, kemudian kita kemas supaya menarik dan kita berikan supaya orang itu senang, atau sebaliknya, asal-asalan saja. Tentunya kita berusaha akan menyajikan sebaik mungkin, sebagus mungkin, supaya orang itu senang dan orang itu menjadi berkenan dan orang itu menerima dengan baik. Mari kita menghormati Tuhan sebagai Allah, sebagai Bapa dengan memberikan secara tidak asal-asalan tapi sebaik-baiknya.
Di hari Natal kita tentu tidak akan membuat suatu kado asal-asalan, tetapi kita akan membuat suatu kemasan yang membuat pasangan kita, keluarga kita, atau teman yang kita kasih menerima dengan suatu sukacita. Nah, saudara-saudara, mari kita ingat, jikalau aku ingin menghormati Tuhan sebagai Bapa, Bapa yang telah mengasihi aku, Bapa yang telah memilih aku, Bapa yang telah memelihara aku, mari kita memberi tidak asal-asalan, tetapi memberi sebaik-baiknya. Mari kita tidak beribadah asal-asalan, tetapi beribadah sebaik-baiknya. Mari kita tidak melayani asal-asalan, tetapi melayani sebaik-baiknya. Dan di dalam kaitan kita melayani, kita tahu pelayanan kepada Tuhan selain gerejawi juga pelayanan mandat Buddha yang Tuhan percayakan. Di dalam respon kasih Tuhan yang begitu besar, mari kita bekerja tidak asal-asalan, tetapi juga bekerja sebaik-baiknya. Karena kita tahu apa yang kita lakukan merupakan respon terhadap Tuhan yang sudah memilih, menyelamatkan, memelihara kita. Sehingga pada waktu kita menyatakan suatu syukur, suatu persembahan, kita memberikan kepada Tuhan tidak asal-asalan, tetapi sebaik-baiknya karena Tuhan menyelamatkan kita sebenarnya tidak layak ini. Dan tahukah Anda, jikalau asal-asalan apa? Waktu saya baca Maleakhi ini saya kaget. Sebelum ayat ini dikatakan di dalam Maleakhi 1 ayat 10. Tuhan menolak persembahan mereka yang asal-asalan. Waduh. Satu sisi di dalam Kejadian katakan, if you do well, will you not be accepted? Kalau kita melakukan yang baik, Tuhan itu menerimanya. Jadi mari kita memikirkan demikian. Nah, ayat Maleakhi saya bacakan ya. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Dengan kata lain, jikalau persembahan, pemberian, pelayanan, pekerjaan kita asal-asalan, sudah melakukan upaya tetapi asal-asalan, Tuhan tidak berkenan dan tidak suka. Itu sebabnya mari kita berusaha sebaik-baiknya. Di dalam bekerja sebaik-baiknya. Di dalam melayani sebaik-baiknya. Dalam persembahan sebaik-baiknya. Di dalam memberi sebaik-baiknya. Tidak asal-asalan. Saudara, itulah yang kenyataan pertama yang perlu kita sadari. Mari kita melihat kenyataan yang kedua. Kenyataan yang kedua terdapat di dalam Maleakhi 1 ayat 6. Saya akan bacakan. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Saudara, inilah kenyataan kedua. Seharusnya umat Tuhan takut kepada Tuhan. Atau umat Tuhan harus takut kepada Tuhan. Nah, saudara, memang istilah takut itu memberikan kita kesan yang berkonotasi negatif. Ada orang menemui saya, Pak, saya heran. Kenapa di Alkitab diajarkan kita harus takut pada Tuhan? Takut itu kan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang negatif. Masa kepada Tuhan kita harus takut? Itu kan sesuatu yang mengerikan, Pak. Memang istilah takut konotasinya bisa negatif. Apalagi kalau takut dikaitkan dengan sesuatu yang misterius, sesuatu yang suasananya gelap atau hantu dan sebagainya. Nah, istilah takut ketika dikaitkan dengan Tuhan, ini pengertiannya beda. Takut itu artinya apa? Kombinasi antara hormat, gentar, segan. Ya, Anda bisa kaitkan bagaimana? Hormat, tapi juga segan, tapi juga gentar. Nah, kombinasi itulah yang disebut dengan takut. Jadi saudara-saudara, istilah takut tidak harus dimengerti dengan satu saja. Ya, seperti kalau kita membaca ayat Alkitab Perjanjian Lama kata dengar. Dalam bahasa Indonesia kata dengar apa? Ada suara menyentuh gendang telinga lalu kita mendengar bunyi. Itu artinya dengar. Dalam bahasa Ibrani yang dimaksud dengar itu apa? Dengar seperti yang kita maksud plus mengerti plus melakukan. Itu dengar. Jadi pengertian-pengertian kata-kata itu tidak selalu sama.
Jadi ketika kita mengatakan takut pada Tuhan, berarti saya hormat pada Tuhan, disertai rasa gentar dan juga segan. Nah, ini adalah bukan enggan tapi segan, karena ini pribadi yang hebat, pribadi yang berkuasa, tetapi pribadi yang mengasihi. Nah, saudara-saudara, ini adalah takut pada Tuhan yang harus ada pada kita. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan relasi antara dirinya dengan umat Israel itu seperti bapa dengan anak. Wah, jadi bukan hanya sebagai pencipta dengan yang dicipta, seperti bapa dengan anak. Beberapa ayat menunjukkan hal ini. Bukankah ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Artinya dengan kalimat ini bangsa Israel harus sadar. Tuhan sebagai Bapa adalah Bapa yang mencipta, Bapa yang menjadikan, Bapa yang menguatkan, Bapa yang peduli, Bapa yang menyertai. Itulah seorang Bapa. Bukan mencipta ditinggal lalu mereka bergerak sendiri. Bukan. Dia bukan Allah model deisme yang mencipta lalu hilang begitu. Dia adalah Bapa yang terus memperhatikan, mempedulikan. Sehingga dengan mengerti Allah mereka adalah Bapa yang semacam ini, Bapa berarti sumber kekuatan, sumber penopang, sumber bijaksana bagi orang Israel. Harusnya mereka merasa hormat, gentar, segan pada pribadi yang semacam ini. Di ayat lain dikatakan, bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Dan Israel tidak mengenal kami ya Tuhan. Engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Abraham tidak kenal Israel, karena Israel itu keturunan cucu kesekian. Yakub adalah Israel, tapi dia sendiri tidak melihat umat Israel yang ratusan ribu banyaknya. Dia hanya lihat anak-anaknya belasan orang itu. Siapa yang mengenal mereka, umat Israel? Allah yang adalah Bapa mereka. Maka harusnya sungkan hormat kepada Tuhan semacam ini. Di ayat lain, dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi Bapa Israel. Saudara, menjadi Bapa Israel. Allah adalah Bapa Israel. Nah, di dalam ayat ini dikatakan juga, Maleakhi 1 ayat 6, Tuhan mengkaitkan dirinya dengan siapa? Firman Tuhan semesta alam. Wah, ini mengagetkan. Di dalam ayat 8 juga dikaitkan, Sang Bapa itu adalah Tuhan semesta alam. Dan ini disebutkan di beberapa ayat lain di kitab Maleakhi. Dan mengagetkan waktu saya baca dari ESV Bible Study, di situ katakan, kitab terbanyak di Alkitab yang menyebutkan tentang Tuhan semesta alam adalah Maleakhi. Apa maksudnya? Tuhan mau menunjukkan kepada umat Israel, Bapa mereka, yaitu Tuhan mereka adalah penguasa semesta alam, pemilik semesta alam. Harusnya mereka menghormati Tuhan semesta alam dan tidak memberikan persembahan korban yang cacat, yang berkudis, atau yang timpang, yang buta semacam itu. Tuhan semesta alam tidak layak diperlakukan semacam itu. Dia harus dihormati. Tuhan, Kau yang memiliki semuanya. Bahkan kami adalah Engkau cipta. Kami bukan hanya milikmu. Kami dicipta. Kami ingin memberikan apapun yang ada ini sebaik mungkin karena Tuhan patut dihormati. Saudara, ini menggetarkan kita. Dan di dalam Mazmur ditunjukkan apa, saudara? Tuhan itu sebenarnya tidak perlu korban kita. Jadi kalau korban kita sasaran itu sia-sia sebenarnya. Dikatakan di sana, tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Dan kalau kita melihat hutan, bintang-bintang, banyak binatangnya elok-elok. Mereka punya Tuhan. Harusnya Tuhan diberi yang terbaik yang bisa kita beli atau miliki. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku.
Jika aku lapar tidak usah kukatakan kepadamu sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Tuhan semesta alam berarti Tuhan yang memiliki semuanya itu. Jangan sembarangan kita pikir Tuhan dia punya lalu kita berikan dan berikan pun asal-asalan. Itu bukan bentuk penghormatan. Itu bentuk yang tidak sepatutnya sikap kepada Tuhan. Paulus pernah menyebutkan di dalam Kisah Rasul pasal 17. Hal yang menggetarkan tentang Tuhan. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala satu kepada semua orang. Jadi saudara-saudara, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai bentuk hormat. Nah, saudara-saudara, apa risikonya kalau persembahan sekedarnya, pelayanan sekedarnya, bekerja sekedarnya, memperhatikan sekedarnya. Jikalau kita melakukan segala sesuatu sekedarnya, orang akan berpikir Tuhan kita tidak layak dihormati. Mereka tidak akan terpesona dengan apa yang kita kerjakan dan tidak tertarik untuk mengenal Tuhan kita. Karena Tuhan kita bisa diperlakukan secara hina semacam itu. Jikalau orang belum melihat matahari, maka lihat lampu yang berkilauan di kamar dia sudah terpukau. Baru setelah lihat matahari, wah ada cahaya yang begitu hebat. Jikalau orang belum pernah lihat kilat dan guruh, waktu melihat lampu blitz sudah terpesona. Kok bisa berkilat semacam ini? Begitu lihat kilat halilintar baru sadar. Begitu dahsyat dan luar biasa. Orang belum pernah dengar guruh yang begitu menggelegar. Dengar musik di kamar pun sudah terpesona. Waktu dengar guruh baru sadar ada suara menggelegar yang begitu hebat. Hidup kita harus demikian rupa sebaik-baiknya sehingga orang terpesona dan ingin kenal Tuhan kita itu seperti apa. Karena kita mempresentasikan pekerjaan sebaik mungkin, pelayanan sebaik mungkin, persembahan sebaik mungkin, ibadah sebaik mungkin. Perasaan hormat, segan, gentar pada Tuhan itu terekspresi dan kita lakukan. Dan orang ingin mengenal kenapa kita begitu sungguh-sungguh. Saudara-saudara, mari kita menghargai Tuhan dengan sikap hormat dan gentar. Apakah terkait antara takut, hormat dengan respon Tuhan? Terkait. Saya akan tunjukkan dalam suatu ayat ya. Di sana dikatakan semacam ini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Di ayat lain dikatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Takut di sini sekali lagi, bagi mereka yang hormat, gentar, segan kepada Tuhan, Tuhan sayang kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan mereka. Puji Tuhan. Ya. Nah, di sini dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan. Di ayat lain dikatakan, Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara, inilah yang kita pelajari melalui kitab Maleakhi pagi ini. Pertama, umat Tuhan tidak boleh menghina Tuhan. Yang kedua, umat Tuhan harus takut kepada Tuhan. Saudara, melalui pemahaman ini, kita mengubah sikap kita, tindakan kita, di dalam meresponi kasih Tuhan sebagai Bapa yang sekaligus Tuhan semesta alam. Mari kita meresponi Dia sebaik-baiknya. Nah saudara, di sini saya teringat kepada Kristus itu sendiri. Kristus di dalam hidupnya mempersembahkan korban yang sempurna. Tanpa cacat, tanpa celah. Karena korban itu yang dituntut oleh Allah. Demikian adanya. Dan waktu Kristus menjadikan dirinya korban yang sempurna. Dia rupanya sekaligus menjadi pengganti bagi siapapun yang berdosa. Yang percaya pada Kristus yang mati dan bangkit. Jikalau Kristus mati
dan mengorbankan dirinya sebagai anak domba Allah yang sempurna, lalu siapa yang mempersembahkan itu kepada Allah? Waktu Kristus bangkit, dia mempersembahkan darahnya kepada Allah. Inilah contoh korban yang sempurna dan manusia yang sempurna yang memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, Kristus sebenarnya tidak harus mengalami semacam ini. Maka siapakah kita? Berani menghambat segala apa yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya kita meresponi dengan baik. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur firman-Mu terus memandu bagaimana sikap kami, sehingga hidup kami, pikiran kami, diri kami dibenahi, diperbarui, ditransformasi. Tolong kami ya Tuhan, menyadari hal-hal apa yang dalam diri kami yang perlu kami perbaiki. Dan Tuhan kiranya berkenan pada hidup kami. Terima kasih ya Tuhan juga untuk teladan dari Kristus yang telah menjadi korban yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, kita akan memanjatkan doa syafaat untuk beberapa pokok doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat yang berulang tahun. Kami bersyukur di tengah krisis kesehatan di Indonesia, di dunia, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi beberapa orang untuk menikmati hidup yang diperpanjang. Kiranya setiap orang yang berulang tahun menyadari betapa Tuhan sudah beranugerah dan memberi kesempatan untuk menikmati satu persatu anugerah di hari-hari mendatang. Kiranya Tuhan menyadarkan pada mereka peran yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan di dalam hidup mereka menjadi berkat bagi sesama dan sebagai suatu tanda kasih kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat yang mengalami gangguan kesehatan. Kiranya Tuhan yang menguatkan hati mereka, menghibur mereka. Baik melalui keluarga, baik melalui teman-teman, baik melalui lingkungan di mana mereka tinggal. Kiranya ada saling memperhatikan sehingga dia tidak merasa tersendiri. Dan di dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan menyatakan maksud-Mu secara khusus. Karena kadang-kala Tuhan membuka telinga seseorang di saat kesulitan atau derita datang. Kami percaya Tuhan memiliki maksud yang baik untuk segala apa yang terjadi bagi siapapun yang mengalami gangguan kesehatan. Bapak, jikalau di antara jemaat yang mengalami pergumulan, baik mengenai rencana studi, baik rencana untuk memikirkan pasangan hidup, maupun rencana bekerja di dalam situasi yang ada semacam ini, berkarier atau berencana untuk mencari tempat tinggal, dan sebagainya. Kiranya Tuhan yang memandu mereka dan memimpin mereka untuk bisa saling berinteraksi di sesama teman mereka di gereja, komunitas mereka, bahkan melalui firman-Mu dan Roh-Mu sendiri yang memandu. Sehingga kami dapat mengambil keputusan dengan tepat setiap waktu. Terpujilah Tuhan. Kami menyerahkan doa-doa kami di dalam Tuhan Yesus, Gembala Agung yang telah mati dan bangkit. Amin. Mari jemaat Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, ada 2 kantong, yaitu kantong hitam untuk operasional GRI dan kantong merah untuk misi Mika. Dan bagi jemaat di rumah nanti akan ada nomor rekening yang tertera di layar ataupun men-scan barcode yang sudah tertera di layar. Ayat pengantar persembahan terambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-15 sampai 16. Marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Apa yang kita miliki, itu semua berasal daripadanya. Jadi sesungguhnya, kita bukanlah memberi dari apa yang kita miliki, tetapi kita hanya mengembalikan dari apa yang Tuhan sudah berikan terlebih dahulu kepada kita. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Betapa ku bersyukur segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji agung nama-Mu, sembah, ku sembah kesucian. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah. Betapa aku bersyukur atas segala berkat-Mu. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur. Saya udah jemaat untuk bangkit berdiri. Ku bersyukur kepadamu. Puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh diberkati pada renungan minggu ini, walaupun melalui video streaming tidak mengurangi semangat pelayanan kami dengan topik Jangan Menghina Tuhan, yang dibawakan oleh hamba-Mu Bapak Peter Spin, bahwa Tuhan telah berfirman, persembahkanlah yang terbaik untuk Tuhan, tidak bercacat dan tidak bercela. Sesungguhnya pelayanan dan persembahan kami tidaklah asal-asalan, berikanlah yang terbaik dan layak untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus belajar dan bertumbuh dan ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya tidak hanya sebagai pendengar saja, tetapi sebagai pelaku firman-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Peter Spin yang terus melayani kami dimanapun saluran berkat dapat diberikan olehnya dimanapun mereka berada. Pada kesempatan ini pula kami bersyukur dapat memberi persembahan kasih kami, dan terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, dan kami sadar pemberian kami sebagai ungkapan rasa syukur, di mana Tuhan terlebih dahulu memberkati kami. Apapun dan berapapun terkumpul dalam persembahan ini, kami pakai dalam menunjang program pelayanan-Mu, ya Tuhan, dan kami kelola secara bertanggung jawab dan profesional, dan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan persembahan kami ini, dan sempurnakanlah persembahan ini di mana Tuhan telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu demi bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dan marilah dengan bersama-sama kita membacakan petunjuk hidup baru yang terambil dari Amsal 14 ayatnya yang kedua. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amin. Janganlah menghina Tuhan, karena sesungguhnya Yesuslah pencipta alam semesta. Yesuslah yang menciptakan kita, manusia. Maka sudah sepatutnya lah umat Tuhan harus takut dan tunduk kepada Tuhan. Yesus, saya mau cinta Yesus. Biarlah Yesus yang menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, oleh karena anugerah Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan dengan cara yang kami upayakan. Oleh rahmat dan kemurahan Tuhan kami masih bisa menyelenggarakan ibadah secara live streaming. Ya Tuhan,
kiranya Dikau berkenan atas setiap pujian yang kami naikkan. Biarlah kami menyanyikannya dengan sepenuh hati kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Seringkali mulut kami berkata bahwa kami cinta Yesus, tetapi kehidupan keseharian kami menghina Tuhan dengan cara kami tidak bekerja semaksimal potensi yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak memperlakukan rekan kerja kami, teman-teman kami sebagaimana seharusnya yang Tuhan inginkan. Kami tidak melayani Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Kami tidak memberikan persembahan dengan cara yang terbaik, dengan sikap hati yang benar. Bahkan seringkali kami memperlakukan orang lain dengan rendah. Bahkan kami menghina hadirat Tuhan, menganggap enteng hadirat Tuhan. Bahkan kami juga menganggap sepi kedaulatan Allah. Padahal Tuhan adalah Allah semesta alam yang berdaulat atas kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang boleh melanda kesombongan kami, sehingga keangkuhan kami diruntuhkan, dan kami kembali mengingat bahwa kami tidak ada apa-apanya, bahwa kami bernilai karena Tuhan yang menganggap kami berharga. Karena itu ya Tuhan, kiranya firman-Mu mengubahkan hidup kami, supaya kami menjadi takut, gentar, takjub ketika kami menghadap Tuhan, dan pada gilirannya boleh membawa pengaruh di dalam setiap aspek kehidupan kami, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan dan bukan dipermalukan, dan melalui kehidupan kami, pekerjaan, pelayanan, studi kami, orang-orang boleh melihat bahwa Kristus sungguh hidup di dalam kehidupan kami, dan orang menjadi terpesona, dan bahkan orang ingin mengenal Yesus Kristus yang mampu mengubahkan kehidupan setiap orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Usai sudah ibadah kita akan kembali kepada kehidupan keseharian kita. Berkat-Nya menyertai Engkau, terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas kita semua kasih dari Allah Bapa, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan ajaran Roh Kudus bagi kita senantiasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin. Amin. Silakan duduk, mengambil waktu teduh pribadi. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua, baik setiap umat Tuhan yang ada di Gereja Reformasi Indonesia maupun yang mengikuti dari tempatnya masing-masing. Atas nama Badan Pengurus Jemaat Gereja Reformasi Indonesia, kami ucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Peter Spindardi yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua pada hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak Pendeta, memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, dan terus dipakai oleh Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Nya. Kita akan menyaksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia. Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Shalom, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama saya Ajan, hadir untuk menyampaikan warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah tengah minggu, Persekutuan Oikumene
Rabu 16 Februari 2022 pukul 12.00 dengan tema A Day of Love yang akan disampaikan oleh Penatua Andri Wirawan di Wisma Bersama. Antioquia Ladies Fellowship, Kamis 17 Februari 2022 pukul 11.00 dengan tema Kritikan yang Membangun. Akan disampaikan oleh Ibu Greta Mulyati via Zoom. Pendalaman Alkitab Jumat 18 Februari 2022 pukul 19.00 membahas Kitab Daniel pasal 4 ayat 1-37 akan dipimpin oleh Pendeta Gelen Marpaung via Zoom. Persekutuan doa pagi Sabtu 19 Februari 2022 pukul 5.30 akan dipimpin oleh Bapak Fenri Sinurat via Zoom. Antioquia Youth Fellowship Sabtu 19 Februari 2022 pukul 16.00 dengan tema What Does the Bible Say About Dating? Akan disampaikan oleh Ibu Greta Mulyati via Zoom. Ibadah minggu depan, Sekolah Minggu, Minggu 20 Februari 2022 pukul 9.00 yang akan dipimpin oleh tim guru Sekolah Minggu Gereja Reformasi Indonesia via Zoom. Kebaktian umum, Minggu 20 Februari 2022 pukul 10.00 dan Relive pukul 16.00 dengan tema Melunakkan Hati Allah yang akan disampaikan oleh Pendeta Gelen Marpaung di channel YouTube Gereja Reformasi Indonesia. Kami nantikan kehadiran jemaat dalam setiap ibadah sepanjang minggu ini. Dan info lainnya yang perlu jemaat ketahui, demikianlah Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Ya, selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun di sepanjang minggu yang baru saja kita lalui. Ya, gereja tetap menghimbau untuk setiap umat Tuhan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Dan kiranya jemaat yang sedang dalam pemulihan kesehatan juga segera pulih. Dan kita masih akan melihat perkembangan situasi dari pandemi ini. Apakah nanti akan diinformasikan sekiranya kita sudah bisa melaksanakan ibadah tatap muka seperti biasanya. Ya, demikian ibadah kita pada hari Minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.